Kisah ini real, nyata. Aku alami sendiri. Wah, tambah panter, tambah deket guys. Ini berganti. Yang ketawa ini perempuan. Ya kayak mbak-mbak di film hantu itulah. Aku nunggu di sini aja. Itu masih sekitar jam berapa? Jam 3 guys. Aku ngidupin rokok nih, Begitu aku ngidupin rokok, di depanku ini guys tiba-tiba gelap, blek. Semua gelap, kanan kiri belakang semua gelap udah. Kayak kalian malam hari di rumah kalian padam, lampunya mati. Halo sahabat Mr. Jerry. Tentunya sudah tak asing lagi bagi kalian menonton video-videoku. Banyak sekali sudah videoku di channel Mr. Jerry. Tidak hanya dalam konten prank, vlog, dan lain-lain juga banyak. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sesuatu yang sedikit berbeda guys. Karena ini sangat berkaitan sekali dengan video-videoku yang sebelum-sebelumnya itu ya. Bahkan ini bisa dikatakan ini yang terjadi di balik layar. Di kehidupanku sehari-hari, kadang nggak di video juga. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kepada kalian. Sesuai dengan judul, kisah ini real, nyata. Aku alami sendiri. Jadi pada awalnya, aku itu lagi ingin berburu ke hutan. Tentunya ada warga telepon di sana. Mas Jerry, ini ada babi hutan makanin jagung katanya. Habis jagung di sini Mas Jerry. Boleh minta bantuan nggak? Aku ditelepon seperti itu. Oh siap Pak. Siap Pak. Saya bantu Pak. Gitu awalnya begitu guys. Setelah itu sekitar jam 2 siang atau 2 sore lah. Itu aku mempersiapkan alat-alat mulai dari senapan dan pelurunya juga, senapan anginnya aku udah isi full ya. Pada waktu itu sudah lengkap semua, bahkan aku juga bawa bekal meskipun hanya untuk 1 kali makan dan air terutama guys. Udah, setelah itu aku berangkat dari rumah. Perjalanan sih nggak ada masalah, nggak ada apa-apa ya, normal aja, layaknya aku mau pergi ke hutan seperti biasa. Nah di tengah perjalanan itu aku bertemu dengan beberapa orang. Mas mau nembak ya katanya. Iya Pak, kemarin Pak A itu nelpon saya. Oh iya Mas, ada kemarin dimakan jagungnya katanya. Kasihan Mas, dibantu Mas. Oh siap Pak, aku datang ke sana. Lewat dah dari orang itu, aku mulai masuk tuh guys, mulai masuk ke area yang udah nggak beraspal ya. Masuk, aku parkir motor, langsung aku jalan menuju ladang yang dikelola Bapak A tersebut. Aku nggak sebutin namanya ini ya, gak enak. Aku lewat itu perasaanku udah mulai nggak enak. Kok kayak gini ya, kayak ada yang ngikutin gitu guys. Ya dalam prinsipku berburu ya apapun yang ngikutin ya udah cuek aja gitu kan awalnya. Udah aku cuek jalan guys. Nggak nyampe 50 meter aku jalan dari aku ngerasa diikutin itu, ya tiba-tiba kok angin itu wus gitu guys, wus gitu, wus. Loh ini angin apa? Padahal di tempat lain itu ya ada angin, tapi nggak yang wus gitu guys. Tapi ya udahlah, ya mungkin angin itu angin biasa, aku pikir gitu guys. Setelah itu aku jalan lagi ya. Daun-daun yang di bawah itu guys, yang kering-kering, yang ada daun kering-kering jatuh gitu ya, itu terbang wus gitu. Ya lagi-lagi kayak kena angin yang hempasannya mobil atau hempasannya truk gitu. Sekitar setengah perjalanan guys, itu ada suara kayak orang ketawa gitu guys. Tapi
jauh gitu suaranya, hahaha gitu, kayak orang lagi bercanda. Padahal di situ tuh aku lihat nggak ada orang, tapi mungkin pikirku itu orang di jauh, di ladangnya mereka lagi guyon gitu ya. Diem sebentar di situ aku dengerin betul-betul suara itu. Hahaha, tambah banter, tambah deket guys, tambah banter, tambah deket. Kok aku merinding aku merinding guys, kok tambah banter lah. Setelah itu guys, itu kan suaranya laki-laki yang tertawa. Nah berikutnya ini berganti, yang ketawa ini perempuan, ya kayak mbak-mbak di film hantu itulah, yang bajunya putih itu guys, ketawa kayak gitu. Aku malah diem, ini kok aneh, ini pikirku gitu guys. Sekitar 100 meter lagi dari lahannya Pak A ini memang ada bekas di situ guys, bekas tapak kaki ini, tapak kakinya babi hutan lah ya, atau celeng. Tapak kakinya babi hutan itu banyak guys, lari begini di sini ya, banyak. Ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Pokoknya kayak perlintasan. Kalau kalian lihat itu kayak perempatan di jalan raya ya, kayak gitu tuh guys. Ada yang ke selatan, kanan, kiri, depan, belakang gitu. Di sekitarku itu banyak banget. Aku pikir, ini berapa ekor babinya? Kok sampai sebanyak ini bekasnya itu guys? Aku mulai mikir, ini kayaknya rombongan besar ini. Ya paling tidak yang paling besar aku tembak. Aku udah pasang peluru di situ guys. Pasang peluru. Setelah itu aku duduk sebentar. Nah, duduk di dekatnya lahannya Pak A ini, cuman masih belum masuk di daerah yang katanya jagungnya ini dimakan guys. Ada pohon jati di situ agak besar, kira-kira satu gini lah guys, ya segini, nggak tahu ukuran berapa itu. Aku duduk di situ. Nah, setelah beberapa saat aku duduk di situ, ini kan kering semua guys, bawah ini kering guys. Ya di sini nih ya jalannya orang memang menuju ke sawah, bukan sawah, ke Tegal ya, kalau orang sini bilang ke Tegal, ke lahannya pertaniannya Pak A sama petani-petani yang lain tentunya. Habis itu ya udahlah, aku tunggu di sini aja. Itu masih sekitar jam berapa? Jam 3 guys. Jam 3 di situ. Nggak lama guys, aku ngidupin rokok nih, begitu aku ngidupin rokok, nah ini baru guys, ini nggak akan aku lupakan, nggak pernah terjadi sebelumnya di hidupku. Ya mungkin kalian pernah merasakan ya, kalau kalian pernah ngerasain yang kayak gini silahkan komen di bawah guys. Ngidupin rokok, tiba-tiba angin ini nggak ada guys. Yang tadi ada suaranya burung bunyi cuit gitu, ada suaranya angin, itu sama sekali gak ada suara apapun. Bahkan kalau kita nutup telinga gini ada suara itu nggak ada, hening, hampa, ini nggak ada suara sama sekali guys. Aku mikir, kenapa? Apa aku pusing? Apa aku ngelieng gitu guys? Jangan-jangan aku mau pingsan ini. Aku pikirku gitu guys. Padahal di rumah aku makan, ya udah aku minum guys. Kok ngerokok? Karena aku perokok, aku ngerokok. Aku nikmati, tiba-tiba guys, setelah aku minum, aku ngerokok, bukan pusing ternyata. Di depanku ini guys, tiba-tiba gelap, blek, semua gelap, kanan kiri belakang, semua gelap udah. Kayak kalian malam hari di rumah kalian padam, lampunya mati, nggak ada cahaya satupun. Yang kelihatan cuma baranya rokok ini. Bayangin coba, betapa kagetnya aku guys. Nggak ada sama sekali cahaya. Aku di situ mulai ngerasa guys, ada yang aneh ini. Nggak gini nih, nggak nyata ini. Aku pikirku gitu. Ya udah, aku berdoa, ya Allah, kenapa nih ya Allah? Aku coba baca doa. Aku baca Al-Fatihah, aku coba berdoa kepada Allah ya. Aku baca An-Nas, Al-Ikhlas sama Al-Falaq. Aku belum baca ayat kursi guys, karena aku tahu itu aku sudah ada dimensi yang berbeda. Kalau aku baca ayat kursi,
khawatirnya, kekuatannya itu besar banget. Aku yang bahaya gitu. Ketika gelap dan aku baca doa, aku minta pertolongan ke Allah, tiba-tiba terang guys. Dan tempatnya ini beda guys. Yang awalnya ini hutan yang kering ya, di dekat lahannya ini kering musim kemarau. Ini tiba-tiba jadi hijau semua guys. Hijau semua. Semuanya hijau. Bahkan sekelilingku ini kayak ilalang besar-besar gitu guys, tinggi-tinggi guys. Rerumputan tinggi-tinggi guys. Jalan yang aku lewati tadi dari sepeda ke lahan yang aku duduki sekarang ini nggak ada jalannya guys. Jadi semuanya tertutup semua guys. Bingung aku di situ. Ya Allah, bisa gini ya Allah. Aku lihatin sekeliling guys. Nggak ada suara, nggak ada orang lewat. Bahkan burung-burung kecil itu nggak ada. Angin nggak ada gerakan daun sama sekali. Semuanya hijau tertutup rapat. Bahkan aku nggak bisa ngelihat kalau langit kelihatan, cuman agak-agak gelap gitu guys. Wah, mudah-mudahan aku selamat ya Allah. Selamatkan hamba ya Allah. Aku berdoa gitu dengan cara Islam. Aku berdoa terus. Aku pikir di situ. Aku kalau nggak bisa balik ini bisa jadi ceritanya sama dengan orang-orang yang naik gunung terus tersesat, hilang, masuk ke alam gaib gitu guys. Mana ini cara? Aku berdoa juga, baca apalah yang aku ingat waktu itu, karena kondisinya memang aku agak panik juga sebetulnya, karena itu nggak biasa ya. Apa aku dipindahkan ke dunia tempat lain tapi masih di dunia, bukan di gaib? Aku mikir gitu, tapi nggak mungkin ini dimensi waktu yang berbeda, ini alam yang berbeda, pikirku gitu guys. Setelah itu aku coba berpikir, berdoa ya. Rokok ini udah hampir habis. Sekeliling itu nggak ada apa-apa guys. Aku masih di situ, aku nggak bergerak. Karena aku tahu kalau aku bergerak ke depan, ke belakang, pasti aku nyangkutnya ya di situ-situ aja. Malah masuk ke tambah ke dalam hutan yang lebih lebat. Pikirku gitu. Ya udah aku diem aja, karena sekitar 1 atau 2 meter di areaku ini kosong guys, ini kering. Yang hijau cuman yang di depannya itu 1 meter 2 meter, di belakang kanan kiri ini yang hijau, yang tertutup rapat. Bahkan kalau kambing pun mau lewat ke situ ya, itu harus susah payah, apalagi manusia. Udah 15 menit ya aku berdoa, aku berpikir, akhirnya aku ingat guys, pesan dari guruku dulu ya, salah seorang kiai juga ya, kalau misalkan kamu melihat makhluk gaib dan itu tidak mengganggumu, masih belum mengganggumu secara fisik ataupun mau masuk ke dalam dirimu, sebaiknya jangan baca ayat kursi dulu katanya. Bukan takut, tapi sama-sama menghargai, karena ayat kursi itu sifatnya panas bagi mereka. Lantas apa yang harus aku baca? Kata guruku itu sholawat guys. Ya sholawat itu ada yang pendek, ada yang panjang kan? Bahkan ada yang ya dinyanyikan gitu lah. Wah, apakah ini jalan keluarnya? Aku mikir gitu guys. Ya udah, aku baca sholawat di situ guys. Ya pokoknya intinya baca sholawat sekitar 2 menitan. Aku baca sholawat, rokokku ini sampai panas di kelingking ini guys. Habis rokokku ya. Pokok kalau aku ngitung rokok ini sekitar mulai dari aku ngidupin itu antara 12 sampai 15 menit habisnya rokok ini guys. Pas aku matikan puntung rokoknya, tek. Aku baca sholawat lagi, tiba-tiba apa yang terjadi guys? Kayak ada cahaya dari atas. Cahaya ini kayak putih gitu guys. Putih. Ya Allah, apa ini? Aku ngelihat ke atas gini, ya Allah. Kaget aku guys. Nah, tapi cahaya ini kayak ibaratnya cahaya turun langsung korden kebuka guys. Cahaya ini turun cus gitu ya, tiba-tiba kayak korden kebuka, bus gini guys, kebuka semua ini. Yang awalnya hutan lebat rimbunan ya, ini kebuka cus. Gak ada lagi yang namanya pohon-pohon yang besar-besar yang aku lihat itu tadi, nggak ada, kembali normal guys. Ya kayak misalkan kalian lihat sekarang ini kayak gini kondisinya, ya udah kayak gini aja,
nggak ada hutan yang lebat lagi. Alhamdulillah, aku langsung seneng lah guys. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Dari situ guys, aku ngelihatin pohon-pohon yang awal itu besar-besar ini nggak ada lagi yang namanya rumput-rumput yang tinggi itu, nggak ada lagi guys. Bahkan di situ sudah mulai ada angin guys, ada angin, terus ada lagi guys suara burung itu sudah bunyi lagi kayak gini. Ini kan ada suara burung di sini kan, ya kayak gini nih sudah kondisinya, ada suara burung, ada apa. Nah, tapi heranku guys, kalau aku hitung, aku ngerokok satu batang itu cuma 12-15 menit. Waktu itu masih jam 3-an, setengah 3 atau jam 3-an lah ya. Ketika aku lihat jam, aku kaget guys. Aku lihat jam, ini sudah 5/4. Bayangin coba, 15 menit aku ngerokok biasanya sejam. Aku lihat jam, itu sudah 5/4 lah, hampir setengah 6. Ya kayak gini suasananya lah. Ada suara-suara dari masjid lagi itu guys, kedengeran, betul-betul kedengeran. Nah, dari situ aku langsung bergas sambil senapan. Ini nggak beres, aku harus balik. Aku bakalan datengin ke rumah orangnya, mungkin aku bakalan datengin besok lagi tapi sama orangnya gitu guys. Aku jalan satu langkah, tiba-tiba ada suara guys, hei, ayo. Pikirku itu awalnya orang nyapa dari jauh guys, hei. Aku lihatin kanan, siapa manggil nih? Nggak ada ternyata. Lalu ada suara lagi, itu peliharaanku katanya, jangan kau tembak, itu peliharaanku. Dia gak bakalan ke situ lagi, bilang gitu. Kalau logika nih, orang nggak ada yang melihara babi hutan guys, nggak ada yang melihara celeng. Ayo, ya kecuali di luar negeri atau di Papua sana ya, atau kalau babi ada. Kalau ini babi hutan guys, aku mulai bingung. Apa aku harus nyari orang ini apa gimana? Ya udah, aku akhirnya bilang guys, oh iya sudah mbah, kalau memang ini peliharaanmu, jangan masukkan sini lagi. Ini orangnya minta bantuan ke aku mbah, kita sama-sama menghargai lah. Tapi kalau besok masuk ke sini lagi, aku bakalan tetap memburu babi hutan yang kamu piara. Aku bilang gitu guys, jujur ini ya, ini fair-fairan aku kayak gitu tuh. Ya nggak ada rasa takut sih, cuman khawatir aja kalau aku kembali dan terjebak di dunia gaib. Itu dunia gaib ternyata guys. 15 menit masuk ke dunia gaib, ternyata aku lihat jam itu sekitar 2,5 jam atau 2 jam lebih lah. 15 menit bisa terjadi di gaib, tapi di dunia nyata, dunia kita ini itu udah lebih dari 2 jam. Bingung aku, heran aku. Pulangnya dari situ sudah ngobrol yang ada kayak orang-orang tua ngomong jangan ditembak peliharaanku itu ya. Dari situ juga aneh ya, banyak guys yang aneh. Dan bagiku itu sudah cukup ya. Udah, setelah itu udahlah, aku nggak mikir apa-apa lagi, aku berusaha lupain itu. Ya ada sih beberapa orang yang aku ceritain tentang kejadian itu, tapi tidak aku ceritakan lengkap seperti ini guys. Jadi ada yang aku jeda, karena kadang-kadang akan membuat orang itu khawatir gitu guys. Jadi aku ceritakan yang sebagian aja. Nah ini fullnya guys, teman-temanku ada yang tahu pengalamanku ini, tapi ini adalah cerita fullnya. Oke guys, aku sharing ceritaku ini sampai di sini dulu ya. Berikutnya kalau kalian suka silahkan komen di bawah. Masih banyak cerita-cerita mistis atau berburu lainnya guys, baik itu di siang hari, malam hari, ataupun sore hari. Bahkan pernah terjadi itu setelah aku pulang, di hutan gak ada apa-apa, di rumah baru terjadi sesuatu yang aneh guys. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan kasih saran guys.
kira-kira apa yang harus ditambahin atau apa yang harus dikurangin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian sahabat Mr. Jerry. Kalian aku berikan nama panggilan yang lebih pendek daripada aku kasih nama panjang sahabat Mr. Jerry. Kayaknya terlalu panjang ya guys. Gimana kalau aku kasih nama panggilan buat subscriber dan viewer serta kalian yang suka nonton videoku, yaitu Sam G, sahabat Mr. Jerry. Terima kasih, sekian dari aku. Ditunggu video selanjutnya. Bye.